Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Bustan Falah Bapak Sugito Eskom, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakka beserta Kepala Program dan seluruh tenaga pendidik SMK Bustan Falah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah hingga siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya hingga di akhir nanti. Baik Bapak Ibu, gambaran ringkas jadi pada kegiatan hari ini, pada kegiatan siang hari ini merupakan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Nah, kegiatan ini merupakan serangkaian dari kegiatan aktualisasi dari program pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Kebetulan pada siang hari ini beliau Bapak Kepala SMK Bustan Falah Bapak Sugito Eskom sedang ada agenda. Jadi kegiatan bisa langsung kita mulai dari kegiatan diskusi. Sebelumnya mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, jadi alangkah baiknya kita menyepakati agenda-agenda ataupun keyakinan-keyakinan yang akan kita terapkan pada diskusi siang hari ini. Ya, jadi yang pertama harapannya nanti kita semua di sini seluruh peserta akan terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi apabila Bapak Ibu yang masih mempunyai tugas di luar saat ini, di luar jam saat ini, monggo kita sekarang ditinggalkan sejenak, kita fokus kepada diskusi pada siang hari ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita dapat menyusun ataupun menentukan langkah-langkah kita yang terbaik bagaimana untuk menangani peserta didik dalam hal budaya positif tentunya. Kemudian kesepakatan yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi mari kita open minded, kita sama-sama merefleksikan diri kita, bagaimana kita di kelas, bagaimana kita menghadapi anak-anak di SMK Bustan Falah. Kemudian yang ketiga adalah silahkan Bapak Ibu berpendapat, saling menanggapi setelah dipersilakan. Yang keempat tentunya berpartisipasi penuh, dan yang kelima adalah mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Siang hari ini gembira atau sedih? Gembira. Gembira tapi geleng-geleng. Gembira atau sedih Pak Ilham? Gembira. Nah, itu hanya telinga. Nah, ya. Nah, sebelum kita memulai, jadi alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Adakah mungkin yang punya ide untuk memimpin ice breaking? Cluenya yaitu bumi itu bulat. Memahami bumi itu bulat. Oke. Jika angka 10 itu adalah 1, angka 99 itu adalah 2, maka angka 88 itu berapa? Betul, Mas Hilmi, Pak Hilmi. 4. Mungkin lihat di TikTok kemarin ya. Ya, dulu berarti ayo lagi instruksinya gimana tadi Pak? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Pahami dan coba resapi. Saya kasih contoh lagi. Jika 90 itu 2, ya, 90 itu 2, 8 itu 2, paham? 888 itu berapa? Salah. 888. Ayo, siapa yang bisa? 888. Contoh lagi, Mas Hilmi. Bisa dikenal? Ya, sama mungkin. Nah, cluenya bumi itu bulat. Ya. 90 itu 2. 99 itu juga 2. Jika 888 itu 6, maka 80 itu berapa? 80. Enggak matematika ini. Logika. Nah, Logika. Ibu Barda tahu? Tahu. Ibu Barda tahu. Kan saya diam saja ini. 80.
Mas ini sudah tahu mungkin, tapi nggak bisa dijawab. Yang belum tahu. 3 ya betul. Kak Jami 3. Bisa. Aku kemarin ingat ini jarum jam. Jarum jam. Bukan bumi itu bulat, tapi kemarin Belumnya jarum jam. Sama mungkin. Ya. Jadi saya jelaskan untuk clue-nya. Jadi yang bulat-bulat itu dihitung 1. Jadi kalau 0 itu kan bulat, jadi 1. Semisal angka 9 kan ada bulatannya 1. Kalau 88 kan bulatannya 2. Jadi dihitung 2. 88 berarti sudah paham? Ya itu sudah. Terima kasih. Jadi kita tidak terlalu jauh-jauh bahwa bumi itu bulat. Segala yang bulat dihitung 1. Nah, lagi sudah habis. Kita simpan dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan diskusi. Jadi diskusi yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif. Kira-kira dari sini apakah yang terbersih di benak Bapak Ibu tentang satu kata yaitu disiplin? Kira-kira apa? Oh ya, monggo Bapak Jami. Kalau menurut saya, kalau mendengar kata disiplin itu waktu. Waktu. Kemudian selain itu ada lagi? Tepat. Oh ya, tepat. Kemudian ada lagi disiplin? Menaati peraturan BK sahabat siswa. Nah, menaati peraturan. Ada lagi disiplin yang lain yang bisa memaknai disiplin dari selain tepat, selain waktu, selain menaati peraturan, on time, gabungan dari tepat dan waktu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat disiplin itu artinya adalah tepat, kemudian on time, kemudian menaati peraturan. Itu nggih sebenarnya. Tapi sebenarnya di sini ketika kita lihat anak-anak kita di lapangan, faktanya di lapangan, disiplin itu kira-kira mereka keberatan atau tidak untuk menerapkan? Kelihatannya keberatan. Ya, dengan apa? Dengan dasar apa? Sebagian anak-anak masih jalan terlambat. Kemudian ada lagi anak-anak yang tidak menggunakan seragam sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu karena apa? Karena disiplin tidak terbangun dari dalam diri, tidak muncul dari motivasi internalnya mereka. Nah, di sini ada satu kata, jadi disiplin itu selalu diikuti dengan positif. Yang mana disiplin positif ini merupakan ketepatan yang memang lahir ataupun muncul dari dalam diri peserta didik ataupun diri seseorang. Jadi memang sudah ada motivasi internal dari dalam diri seseorang. Didefinisikan dalam 3 inti ataupun 3 pokok. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Nah, ini untuk menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka benar-benar disiplinnya tumbuh dari dalam dirinya masing-masing, tidak atas dasar keterpaksaan. Saya tak datang tepat waktu, nanti kalau saya terlambat takut dihukum Pak Jami. Saya tak datang tepat waktu, nanti kalau saya terlambat saya ketemu Bu Dewi di BK. Tidak seperti itu. Jadi memang benar-benar disiplin itu tumbuh dari kesadaran diri. Kemudian disiplin yang kedua, inti dari disiplin itu adalah lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Jadi mereka bisa mengontrol mana yang boleh dilakukan, mana yang ingin melanggar, seperti itu. Dan yang ketiga adalah dapat membuat murid dan memahami berdasarkan tadi motivasi internal, bukan atas dasar akibat paksaan ataupun takut dihukum. Nah, inilah yang memang masih menjadi permasalahan yang ada di sekolah kita, terutama di anak-anak. Jadi anak-anak rata-rata di sini sebagian besar, kalau mungkin bisa dinilai disiplinnya mereka adalah disiplin karena takut dihukum. Ada lagi disiplin karena mungkin ingin mendapat pujian. Nah, itu. Berikutnya, motivasi dari perilaku manusia. Dari disiplin ini tadi kita itu sebenarnya harus bisa memahami motivasi yang muncul dari perilaku setiap orang. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kita punya murid pagi hari anak pondok datang. Setiap hari sudah dimarahi terus sama Pak Jami, dijaga di depan gerbang, diomeli terus datang terlambat. Hingga suatu hari dia datang tepat waktu.
Dengan tujuan apa? Terus daripada saya dihukum, daripada saya diomeli Pak Jami, saya tak datang tepat waktu. Nah ini, jadi dia lebih ke menghindari ketidaknyamanan. Karena sudah risih, setiap hari diingatkan, setiap hari ditegur, saya tak datang tepat waktu saja. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kasus yang ini? Contohnya seperti apa? Oh, terus yang lain kalau untuk siswa? Untuk siswa? Ini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa? Ada? Yang pernah mengalami jadi anak melakukan sesuatu yang memang itu diharapkan dilakukan, tapi dengan tujuan ini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Gimana ceritanya Bu? Silakan. Ini. Waktu itu saya kan mengajar di kelas 11 PKJ. Siswa atas nama Hikmah itu saya meminta anaknya itu agar disiplin tepat waktu, nggak bolosan, nggak terlambat, pokoknya kalau sakit ya izin. Nah dia tapi minta imbalannya gini, Bu, saya mau berubah dalam 1 minggu ini, tapi saya minta imbalan Bu. Apa imbalannya? Saya minta uang Bu, 50.000 ke Bu Dewi, kayak gitu kan anaknya. Harus uang, iya Bu, kayak gitu. Jadi ini tadi ya Bu, dia lebih cenderung ke mengharapkan penghargaan dari orang lain dengan itu sendiri. Jadi disiplinya tidak terbangun dalam dirinya. Ya, nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah merasakan seperti itu. Jadi ada anak yang dengan giatnya dia membantu, tapi ternyata Pak minta Pak SPA seperti itu. Nah, itu biasanya anak-anak, motivasi dari anak-anak yang biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah inilah yang diharapkan disiplin itu ataupun perilaku itu terbentuk dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah itu misalkan kita datang tepat waktu, kita sendiri, kita pribadi sebagai guru, saya datang tepat waktu supaya tidak ditegur kepala sekolah, itu berarti motivasi yang pertama. Saya tak datang tepat waktu nanti supaya ketika difoto yang hadir saya muncul, berarti motivasi kedua, supaya mendapatkan penghargaan. Nah yang ketiga ini, saya akan datang tepat waktu sebagai bentuk komitmen saya karena taat peraturan dan menghargai diri saya sendiri. Ini adalah motivasi yang ketiga. Jadi Bapak Ibu juga dapat mengukur sejauh mana Bapak Ibu memiliki motivasi untuk berperilaku itu. Nah, sekarang kita masuk kepada posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu sebenarnya memiliki 5 peran Bapak Ibu, 5 peran terhadap anak-anak. Nih, jadi kira-kira yang mana ini mungkin nomor 1 sudah ada di kandidatnya ini terlihat. 1 adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita kupas satu persatu dari penghukum. Jadi guru di sini sebagai penghukum itu selalu dengan serta-merta tiba-tiba memberikan hukuman ataupun memberikan tindakan, memberikan sanksi tanpa disepakati sebelumnya. Misalkan anak datang bajunya tidak dimasukkan, ayo kamu push up, dan cenderung menyakiti biasanya kalau hukuman, ayo kamu push up. Kemudian yang kedua, misalkan si anak ini pagi-pagi biasanya Pak tidak ikut sholat duha, ayo kamu bersih-bersih got. Jadi perlakuan yang diberikan tapi tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi penghukum tidak menggunakan seragam, kemudian ternyata sepatunya salah, misalkan anak sepatunya harus hitam, dia memakai biru, kamu tidak usah pakai sepatu karena kamu melanggar peraturan, silakan dilepas sepatumu, silakan tidak pakai sepatu seharian. Itu adalah ciri-ciri guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ada di sini yang merasa penghukum sebelum kita lanjut ke yang kedua? Penghukum yang merasa menjadi penghukum di kelas? Jadi pasti ada perjanjian dulu. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini adalah bagaimana guru
dalam menangani anak itu atau memberikan beberapa kalimat-kalimat yang cukup menarik hatinya, menarik hati. Contoh, Pak Jami biasanya menegur anak-anak ketika datang terlambat. Le, sama ini kok mendino kasih, kayak gak kesel tau Pak Jami. Mendino anak sampean lain. Tuh. Dari sini biasanya anak-anak akan merasa bersalah, menimbulkan rasa bersalah untuk siswa tersebut. Kemudian yang biasanya jam kosong, jam agak kosong dia, jam agak kosong kemudian jalan ke kantin. Kemudian ketemu guru di sana. Sampai niki setiap hari kok kantin, enggak kasihan Bu Dewi keliling terus nyariin sampean. Itu. Nah, jadi bagaimana kita dapat memanggil hati nuraninya anak untuk dia merasa bersalah. Dampaknya apa? Kadang anak-anak di sini bisa merasa sebenarnya Pak Jam ini seneng gak sih ambil aku? Ya Pak, seperti itu. Sebenarnya suka tidak sih Pak Jam ini saya kok saya setiap hari ditegur terus. Ada di kelas 11 AKL tidak mengenakan seragam. Bu kok saya terus toh? Ada ya Pak, nah itu. Jadi ketika kita berusaha untuk membuatnya dia merasa bersalah, tapi dia justru merasa kok saya terus yang ditegur. Nah, jadi setiap posisi itu ada poin plus dan ada poin minusnya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi di sebagai teman ini guru memposisikan dirinya memang sama ataupun sejajar dengan anak-anak. Jadi sebagai teman. Ini saya dulu pernah memposisikan diri saya sebagai teman. Jadi ketika saya awal-awal mengajar di sini, usia dengan siswa memang masih sangat dekat sekali. Usianya kan masih dekat. Yang jadi masalah adalah apa? Ketika posisi kita sebagai teman, anak-anak mungkin tidak akan sungkan. Tidak akan sungkan. Kemudian ketika diberi tugas mungkin mereka masih bisa menawar seperti itu. Karena menganggap kita loh teman. Ketika ada tugas, Bu, ini jawabannya apa? Ini seperti apa menyelesaikannya? Langsung terang-terangan minta jawaban. Karena sudah menganggap teman itu tadi ada kedekatan yang sangat dekat dengan siswa. Kontrol guru. Dan yang keempat adalah pemantau. Jadi kalau pemantau ini lebih kepada bagaimana memantau anak, perkembangan anak, perubahan anak dari awal. Sama seperti ini di awal. Jadi nanti saya pantau beberapa bulan kemudian harus ada perubahan. Ini untuk yang pemantau. Dan yang kelima adalah posisi sebagai seorang manajer. Adakah di sini yang punya gambaran manajer itu seperti apa? Manajer, mungkin Pak Ilham? Mungkin yang dimaksud manajer semacam memberi aturan pada anak-anak bagaimana harus berperilaku atau bagaimana harus mengerjakan sesuatu. Misalnya dikasih tugas, ini saya ngasih tugas ini semata biasanya bisa menuntaskan, mengerjakan atau bisa meningkatkan skill yang sama seperti tugas yang diberikan. Betul, kalau menurut Pak Ilham seperti itu. Jadi sebenarnya ada posisi ideal. Jadi posisi ideal kita sebagai seorang guru itu adalah seharusnya kita bertindak sebagai seorang manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kita seperti yang Pak Ilham sampaikan. Jadi bagaimana murid itu dapat menemukan sendiri konsepnya, kemudian solusinya atas permasalahannya sendiri kalau dia yang bermasalah. Kemudian posisi manajer di sini juga kadang mengacu restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, menentukan sendiri tindakannya baik atau benar. Misalkan sekarang ketika ada murid terlambat, sudah terlambat berkali-kali, 2 kali, 3 kali, kemudian kita tanya, Dimas, kira-kira kamu kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan dulu. Kemudian kira-kira menurut kamu terlambat itu diperbolehkan tidak? Jawabannya mesti apa? Tidak boleh, secara aturan tidak boleh ya? Secara aturan memang tidak boleh. Lalu apa upayamu supaya kamu tidak terlambat? Jadi guru itu lebih ke bagaimana mengembangkan pola pikir siswa untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia alami sendiri.
Itu adalah yang namanya restitusi, peran sebagai seorang manajer. Jadi kita sebagai seorang guru membantu murid bagaimana untuk menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Nih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan dan peraturan. Ini yang memang masih menjadi problem, terutama bagi kita juga. Kita sebagai seorang guru, kita menangani anak di kelas adalah keyakinan dan peraturan. Biasanya kalau peraturan itu identik dengan peraturan dibuat untuk dilanggar, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, bagaimana supaya muncul kesadaran dari dalam diri, muncul pemaknaan nilai-nilai yang mulia untuk peserta didik. Jadi itu sebenarnya bukan lagi disebut dengan peraturan, karena biasanya peraturan itu disusun satu pihak. Peraturan sekolah menggunakan seragam sesuai hari, bersepatu warna hitam, itu sudah ditentukan dari sekolah. Siswa tinggal menjalankan. Nah, itulah yang menyebabkan siswa itu kurangnya kesadaran untuk menerapkan. Jadi, mari kita perlahan mengubah dari peraturan itu menjadi keyakinan ataupun kebajikan. Contoh sekarang, ketika kita di kelas, apakah Bapak Ibu di awal semester melakukan kontrak belajar? Ya, contoh buktinya seperti apa, Pak Ilham? Kalau saya, contohnya kalau misalnya ada yang meletakkan kepalanya di meja, nanti setelah pelajaran selesai saya suruh menghapus materi selesai. Oke, jadi kayak dari Pak Ilham seperti itu. Kalau ada yang meletakkan kepalanya di meja, nanti konsekuensinya adalah menghapus materi di papan tulis. Kemudian dari Bu Siti, adakah keyakinan biasanya yang diterapkan di awal kontrak belajar? Kalau saya bagi anak yang tidak mengerjakan tugas, kan ada kelompok ya. Itu kalau tidak mengerjakan tugas biasanya saya hukum pakai push up 20 kali. Waduh, ini penghukum berarti. Iya, saya memang seperti itu adanya. Ya biar kapok. Biar kapok. Oh ya. Jadi tadi kembali lagi ke posisi seorang guru, Bu Siti lebih ke penghukum. Kalau Bu Puji tadi kembali ke keyakinan kelas, adakah kontrak belajar yang disepakati di awal pertemuan? Salah satunya saja ya, Satu saja. misalkan izin keluar atau ke kamar mandi itu biasanya saya kasih waktu. Nah, waktunya itu saya sepakati dengan anak-anak dulu mau berapa menit gitu. Jadi terkait dengan izin. Kemudian dari Bu Dewi, apakah ada kontrak mengajar di awal kontrak belajar? Ada Bu. Ketika saya mengajar ada anak yang bermain HP-nya nanti saya suruh taruh di depan dulu, nanti bisa diambil semua. Jadi lebih bijak dalam menggunakan HP. Dari Pak Pastor ada kontrak ataupun kesepakatan dengan anak-anak ketika pembelajaran? Mestinya banyak. Karena seni ibaratnya tidak disebutkan. Satu boleh? Satu saja. Sebenarnya tidak hanya dalam pembelajaran, saya sudah sering ketika di istighosah terutama kalau ada yang pegang saja HP-nya saya ambil. Karena dari kasus beberapa kejadian saya selalu melihat ketika anak itu pegang HP dia tidak baca, kadang bahkan main game. Kalau masih WA dengan orang tua saya lihat, saya ada telepon Pak dari ibu, oh iya saya maklum, tapi ini main game kalau saya main game. Dari situ saya membuat kontrak kalau pegang saja, Anda pegang ya kadang meskipun nggak main tapi dibuat ngaca. Bahkan ketika pelajaran kadang dibuat selfie, dibuat main live. Saya sudah ingatkan terbelakang saya ya mungkin lebih ke arah itu. Dari Pak Jami mungkin kontrak belajar. Kalau saya ada beberapa poin, tapi sebenarnya itu kembali ke anak-anak lagi. Contohnya HP tadi, misalkan HP itu dari awal itu saya bawa
kardus dari kantor guru. Di awal sebelum saya mulai itu sudah Dikumpulkan. Kemudian yang kedua karena saya ngajar bahasa Inggris, masing-masing anak harus punya kamus sendiri. Tapi jatuhnya nanti ada sanksi. Nah, itu kembali lagi ke menjadi seorang penghukum. Kesepakatan. Oh iya, boleh. Itu berarti sebagai konsekuensi nantinya. Kalau dari Pak Aziz? Kalau saya sendiri, saya sebagai kaprodi itu setiap kelas saya mempunyai peraturan dan disepakati oleh anak-anak juga. Jika kelas saya ada salah satu anak alfa 3 kali, saya langsung suruh ke BK buat surat pernyataan, dan itu sudah saya terapkan selama kurang lebih satu tahun ini. Jadi kontrak sekolah saya dan belajar saya sama anak-anak itu, jika ada salah satu siswa 1 minggu tidak masuk 3 kali, langsung saya suruh buat surat pernyataan pemanggilan orang tua. Nah, betul sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, kita semua di kelas itu punya nilai-nilai keyakinan ataupun nilai-nilai kebajikan yang disepakati antara guru dengan siswa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka dengan sadar, dengan ikhlas untuk menerapkan apa yang sudah kita sepakati. Manakah kira-kira yang lebih efektif? Jelas jawabannya adalah keyakinan. Karena kalau peraturan anak-anak kurang ada kesadaran bagaimana mereka harus menepatinya. Beda kalau keyakinan. Misalkan keyakinannya adalah datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas, kemudian menggunakan HP sesuai dengan porsinya ketika diminta, misalkan tidak melakukan pelanggaran. Jadi memang yang akan lebih efektif itu adalah keyakinan, karena nilainya bersifat universal dan disepakati secara bersama-sama. Nah ini, jadi untuk mewujudkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, jadi di sini adalah peran dari seorang guru itu sangat penting dalam rangka mewujudkan sekolah atau kelas yang timbul ataupun yang muncul dengan adanya berbagai macam keyakinan dan kesepakatan. Yang kedua adalah keyakinan kelas itu sendiri berupa pernyataan universal tadi yang mudah diingat, dipahami dan memiliki makna. Seperti misalnya Pak Ilham, ketika anak masuk di jamnya Pak Ilham, anak akan ingat karena di Pak Ilham kepalanya tidak boleh diletakkan di meja. Kalau sama Bu Fuji, berarti saya harus ke kamar mandi tidak lebih dari 5 menit. Seperti itu. Jadi mereka lebih ingat. Kalau karena itu namanya dengan keyakinan ataupun kesepakatan. Lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang melakukan pelanggaran ataupun anak-anak yang berbuat tidak sesuai aturan itu pasti ada alasannya. Pasti ada alasan mendasar apa yang mengakibatkan sehingga anak melakukan hal demikian. Nah, kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya adalah sandang, pangan, papan. Kalau anak tidak makan 2 hari pingsan. Kalau anak tidak makan 5 hari sudah pasti mungkin masuk rumah sakit. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini sangat dasar dan memang wajib untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk saling diterima. Jadi misalkan ada di kelas siswa ini sangat cari-cari perhatian mungkin, ya. Ada ya, kira-kira ada ya pasti. Sangat cari-cari perhatian supaya apa? Supaya nanti ditelepon wali muridnya. Jadi supaya guru menelpon wali muridnya. Kenapa? Atas dasar apa? Karena di rumah tidak dapat perhatian. Sudah saya tak begini saja nanti supaya dilapori ke wali murid, ibu saya biar memperhatikan saya. Nah itu jadi mungkin motif dari anak-anak melakukan pelanggaran itu karena ini kurang diperhatikan. Misalnya lagi saya sebagai guru mengajar anak yang pintar, terus ini yang didampingi anak yang pintar yang cepat-cepat. Yang di sana yang ketinggalan materi dijarni, dibiarkan, tidak pernah dihiraukan, sehingga dia cari-cari perhatian, mengganggu temannya, mengganggu yang lain, keluar, tidak mengerjakan tugas, karena apa? Tujuannya mencari perhatian gurunya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan
berkuasa. Contohnya, di sini ada yang mungkin punya murid di kelas double-nya seperti kayak ketua geng, ada? Ada? Seperti penguasa kelas. Nah, dibayar banyak. Oh ada. Nah, itu bisa jadi anak ini merasa itu tadi berkuasa. Jadi dia merasa berkuasa, saya itu loh ini harus menjadi penguasa kelas. Semua anak-anak harus tunduk kepada saya. Nah itu. Kemudian yang apa adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak di rumah sudah merasa tertekan, kemudian di sekolah dia pengen bebas. Dia keluar, waktunya pelajaran dia keluar, kemudian bermain kemana-mana, jurusan PKJ mainnya ke AKL, mainnya ke PKR. Ya nanti mungkin bisa jadi ke kantin, karena merasa dia tidak bebas. Di kelas dia tidak bebas dan merasa kebebasan itu dia dapat di kelas lain. Dulu ada di sana satu anak laki-laki ya Pak. Nah itu mainnya ke TKR atau TKJ ya itu? TKR. Nah main terus ke TKR. Karena mungkin dia merasa di kelas tidak bebas karena teman-temannya perempuan semua. Sehingga dia tidak bebas. Dapatnya kenyamanan adalah di kelasnya sebelah. Nah itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Misalkan jahil. Anak ini senangannya jahil aja, ganggu temannya aja. Kamu sama kenapa kok jahil ke temannya? Lucu Bu, kan saya senang kalau jahil ke teman itu. Lihat temannya nangis saya senang. Nah ini dia kurang punya kesenangan sehingga menurut dia mengganggu teman itu menjadikan dia menjadi senang. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain dalam katanya Bukuji. Ada. Oh ada. Nah, jadi sebenarnya motivasi anak penyebab anak melakukan tindakan itu banyak sekali. Nih, kalau ada anak yang dalam tanda kutip aneh, kemungkinan salah satu yang ini tidak terpenuhi. Contoh lagi sekarang di kelas mungkin ada anak yang gampang meminta jajan milik temannya, meminta jajan, meminta snack, meminta makan siang mungkin. Bisa jadi karena ini dia kebutuhan bertahan hidupnya kurang, dari rumah dia tidak sarapan, tidak sanggup, sehingga dia di sini bisanya melakukan yaitu tadi dengan meminta ke temannya. Kalau memang dasarnya tidak sanggup, kalau memang dia basicnya preman, mungkin jiwa-jiwanya lebih kejagoan, mungkin dia ingin jadi penguasa aja manut ini nasi itu dikasihkan ke saya. Nah itu jadi macam-macam sekali sebenarnya kebutuhan manusia yang ketika dia tidak dipenuhi salah satunya itu akan menjadikan masalah, yaitu tadi perilaku yang menyimpang itu tadi terwujud karena kurang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut. Ini materi sebenarnya tidak hanya untuk PK, jadi untuk kita semua dalam menangani anak. Ada di situ yang namanya segitiga restitusi. Nah, dalam hal ini tadi ketika kita peran kontrol guru sebagai seorang manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin di BK ketika kita menghadapi anak, mengkonseling anak, misalkan seperti ini. Jadi ada seseorang anak ketika ulangan harian tiba-tiba dia memukul meja dengan marah-marah kepada temannya. Kemudian kita tanya, tadi Pak Iza, tadi Saman berbuat apa di kelas? Apa yang Saman lakukan? Nah, silahkan cerita. Semua orang itu pernah berbuat salah. Mungkin Bu Farida juga pernah berbuat salah. Nah, itu jadi berusaha kita menstabilkan identitasnya dulu dari yang gagal, dari yang salah tadi menjadi identitas yang benar. Kemudian Pak Iza bercerita, iya Bu, tadi saya marah-marah kepada teman saya karena alasannya adalah ulangan harian dia memanggil-manggil meminta jawaban saya. Saya kan sudah belajar Bu, saya sudah belajar, kemudian dia datang tinggal minta jawaban. Jadi validasi tindakan yang salah. Menurut kamu tindakan seperti itu benar atau tidak dengan marah-marah? Kita mau validasi
tindakannya yang salah. Terus setelah distabilkan kita validasi, sebenarnya tidak boleh Bu, tidak benar. Nah, kemudian menanyakan keyakinan, lalu seperti apa ketika nanti ada temanmu yang meminta jawaban ataupun meminta contekan? Seharusnya saya memberikan jawaban, menanggapinya dengan baik, seperti itu. Jadi ada 3 tahap. Nah, untuk contohnya, ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Semoga didengar. Ini adalah contoh dari berangkat dari kasusnya. Jadi Aulia merupakan siswa kelas 11 AKL yang bermukim di pondok. Setiap pagi dia selalu terlambat mengikuti sholat duha dan terlambat masuk kelas saat di jam pertama. Dengan alasan adalah karena dia mendapat antrian mandi pagi yang cukup lama. Jadi dia antri mandinya belakangan. Kemudian ini adalah tindakan yang dapat kita lakukan. Jadi di tahap 1 ini tadi kita menstabilkan identitas. Kita tanya lagi, Aulia, bisa lihat kamu beberapa kali datang terlambat saat sholat duha. Apakah itu betul? Nah, ketika dia mulai menjawab ya Bu, itu betul, berarti sebenarnya dia itu sudah paham, sudah mengakui identitasnya itu bahwasanya itu identitas gagal ataupun dia telah salah dalam berbuat. Dikuatkan dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Jadi misalkan Bu Dewi sedang menanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Dulu saya juga pernah melakukan seperti ini. Teman-teman yang lain mungkin juga pernah terlambat. Nah ini untuk tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tapi Bu Farida yakin Aulia tentunya punya alasan kenapa sering datang terlambat. Jadi kita memvalidasi, tidak serta-merta kita langsung menuduh Aulia sama terlambat itu salah, sama terlambat itu tidak boleh, jadi tidak seperti itu. Nah, kemudian dikuatkan dengan menurut Aulia apakah ada cara yang lain supaya Aulia tidak datang terlambat. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ketika anak itu datang terlambat. Menurut Aulia nilai keyakinan apa yang harus kita terapkan supaya tidak mengulang kesalahan? Berarti harusnya kita punya komitmen, kita punya tanggung jawab, integritas bahwasanya datang itu harusnya adalah tepat waktu. Gitu. Nilai keyakinannya disepakati secara bersama-sama. Nah, kemudian ini adalah beberapa implementasi dari budaya positif di sekolah kita yang sudah pernah kita lakukan. Jadi kita saya pribadi menyusun
menyusun keyakinan kelas untuk anak-anak, kesepakatan bersama. Jadi apa yang telah kita wujudkan di sekolah itu berusaha untuk dituangkan anak-anak melalui kertas, yang mana ini adalah komitmen dari masing-masing siswa untuk saling menerapkan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah kegiatan apa ini Bapak Ibu yang kemarin yang masih ingat? Bullying, anti bullying. Jadi anti bullying itu merupakan salah satu wujud budaya positif di sekolah, bahwasanya kita harus saling menghargai antar sesama, antar teman kita harus saling menghargai dan saling menyayangi, memberikan kasih sayang. Dan yang ini adalah implementasi budaya positif untuk kita sebagai seorang guru. Kakak pembina. Nah, jadi di sini kita sudah sama-sama ingat bahwasanya kita sudah pernah sebenarnya menyusun budaya positif yang akan diterapkan. Entah itu teringat atau tidak, kita pernah menuliskan 3 keinginan di pohon kehidupan, ya. Hal yang ingin dibuat, kemudian hal yang ingin diraih ataupun ditingkatkan, dan yang ketiga adalah hasil yang diharapkan. Nah, dari hal yang ingin kita buang, misalnya malas, kemudian menghilangkan tidak menjaga materi, kemudian hal yang tidak terperubahan, terus tidak datang tepat waktu, itu harapannya adalah dihilangkan semua, dibuang, kita musnahkan. Kemudian kita berusaha untuk memunculkan budaya-budaya positif yang lebih baik lagi di sekolah. Komitmen, kemudian kemarin ada sedekah waktu, kemudian tenaga, kemudian apa lagi Pak? Sedekah ilmu sudah pasti, kemudian datang tepat waktu, ada lagi? Yang tulisannya masih diingat? Tidak mengharapkan imbalan, ikhlas. Jadi sebenarnya pohon-pohon ini harusnya jangan dimusnahkan, harusnya ini dipasang, terpampang, semuanya melihat. Tapi karena ini tulisannya sangat kecil, jadi sekarang ditulis bisa sudah hilang. Nah itu. Jadi bagaimana sebenarnya sebelum kita membudaya positifkan kepada anak-anak kita sendiri, sebenarnya harus berperilaku positif terlebih dahulu. Karena guru itu adalah contoh bagi murid-muridnya. Nah itu. Hasil yang diharapkan apa? Sejahtera. Kemudian apa lagi? Hasil yang diharapkan. Bu Puji kemarin tulis apa hasil yang diharapkan? Sejahtera. Kemudian apa ya kemarin di pohon kehidupannya? Lupa. Pak Aziz masih ingat? Oh ya Pak Aziz sakit. Pak Ilham? Expander. Nah, itu. Jadi inilah sebenarnya yang kita harapkan terlaksana di sekolah. Kita berusaha untuk memunculkan budaya-budaya positif di sekolah dengan harapan anak-anak mencontoh kita datang tepat waktu, turun dari kendaraan, di depan gerbang, dituntun kendaraannya, kemudian mengenakan seragam dengan rapi, ngapret-ngapret. Budaya positif. Nah, oh iya, ini sudah akhir sesi Bapak Ibu. Jadi sesi diseminasi sudah berakhir. Mungkin dari sini Bapak Ibu saya minta ada yang menyampaikan berkenaan dengan refleksi ataupun umpan balik dari yang telah kita bahas pada siang hari ini. 1 orang, 2 orang boleh silakan. Dari Pak Ilham, dari siapa? Monggo. Pak Ilham aja sudah, monggo. Yang paling dekat jangkauannya. Terima kasih Bu Farida atas materi yang sudah diberikan. Saya mau bertanya, ini kan
Iya, enggak apa-apa. Tadi saya belum mempersilahkan ya. Oh iya, maaf. Harusnya kita ada diskusi. Iya. Silakan. Ini diskusi ya Bu? Iya, diskusi. Ya, ini diskusi. Gini Bu, pertanyaan saya selama ini tentunya Bapak Ibu guru di sekolah ini tentu bermaksud untuk merubah menjadikan anak-anak menjadi lebih baik dan sebagainya tentunya. Tetapi seringkali dari anak-anak itu mereka membawa masalah dari rumah seperti itu. Jadi dalam hal ini ketika kita menjadi guru, seringkali yang menjadi masalah kita untuk merubah perilaku anak-anak adalah mereka sudah punya masalah di rumah. Mereka membawa masalah sendiri Iya, dari rumah. punya masalah sendiri di rumah, dibawa sekolah terus terjadi Di sekolah seperti muncul itu. masalah. Dari hal ini seringkali saya menemui sebuah kesulitan untuk mungkin berkomunikasi juga dengan orang tua. Kalau orang tuanya mungkin bisa diajak bicara, alhamdulillah bisa. Tetapi setelah itu tindakannya kadang sering orang tua juga lupa, kita juga pas mungkin ada kegiatan di sekolah dan sebagainya, mungkin kita juga lupa. Nah akhirnya ini tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Mungkin dari ini saya semacam, kalau misalnya Bapak Ibu guru di sini punya pengalaman seperti itu, monggo di-sharingkan. Saya punya pengalaman seperti ini, mungkin Bapak Ibu guru yang lain pernah mengalami dan ada jalan keluarnya seperti itu. Jadi saya meminta pengalaman mungkin Bapak Ibu guru atau Bu Farida sendiri. Sharing pengalaman dalam menindaklanjuti anak, menangani anak ya. Punya masalah di rumah, terus kita mencoba mau merubah bagaimana. Oke, jadi dari Pak Yan tadi menyampaikan bahwasanya kita itu kalau ingin membenahi anak, tapi ternyata anak ini sudah membawa masalah dari rumah. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita, inputan dari sekolah kita itu sudah mungkin akan lebih banyak sekali perbandingannya anak-anak yang bermasalah dari rumah. Mereka berangkat dengan tidak bahagia, mereka berangkat dengan suasana di rumah yang carut marut, sehingga dampaknya di sekolah dan datang tidak tepat waktu, kemudian di sekolah yang keterlibatannya ada, pikirannya kemana-mana. Nah itu dari sini mungkin Bapak Ibu yang lain sudah pernah mengalami ataupun menyembuhkan, dalam tanda kutip menyembuhkan anak demikian. Sepertinya TKR yang banyak itu TKR ya Bapak. Dulunya TKR ada, monggo Pak Jami menangani 17 anak di TKR. Adakah solusi ataupun adakah cerita-cerita pengalaman untuk menangani anak-anak yang demikian? Sebenarnya tadi saya refleksi yang awal dulu ya. Oh jadi ini kita balik yang mana? Udah maksudnya sampai tadi kan awalnya kan. Oh ya refleksi dulu. Oh ya, ayo refleksi dulu berarti deh. Refleksi dulu kemudian kita diskusi bagaimana sih menangani permasalahan yang seperti ini. Kalau di akuntansi mungkin itu sedikit. Ya sedikit dan ya seperti itu, memang dari anaknya sudah tidak bisa dirubah. Kalau dari TKR ini ladangnya permasalahan, ladangnya anak-anak yang mungkin kurang bahagia dari rumah. Betul. Nah itu. Rajin malah bahaya di TKR. Terima kasih kesempatannya Bu Farida. Jadi saya mengapresiasi sekali tadi yang disampaikan sama Bu Farida. Kalau bagi saya tadi mengingatkan saya kembali. Saya di sini punya tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Tadi diingatkan bagaimana saya harus memposisikan saya sebagai guru, kemudian apa yang harus saya lakukan ketika saya berdebat dengan siswa, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Jadi itu tadi semacam pengingat buat saya sendiri kalau saya itu punya tugas, tanggung jawab dan fungsi di sekolah. Kemudian ini sedikit cerita tentang tadi mungkin yang disampaikan sama Pak Intan. Saya katakanlah mengajar itu mungkin sudah ada sekitar 7-8 tahun. Di sela-sela saya mengajar atau saya sebagai seorang guru banyak sekali mungkin pengalaman
mengajar siswa jenis A, jenis B, jenis C, dari yang paling manut, nakal biasa sampai nakal banget tuh ada. Cuma terkadang saya gini, namanya setiap siswa itu kan saya juga pernah jadi siswa, tapi saya nggak bisa menyamakan saya dengan siswa-siswa saya yang sekarang karena perbedaan zaman, sehingga mungkin ada perbedaan yang membuat mereka kan ada namanya gen Y, gen X, gen Z kayak gitu ya. Gini, kalau saya sendiri, setahu saya anak-anak kita yang ada di Dufa itu dari awal saya ngajar sampai sekarang itu mereka semua pasti membawa masalah dari rumah. Karena saya masih ingat kelas saya dulu yang saya ajar itu kebanyakan di rumah itu tidak tinggal sama orang tua, yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ditinggalkan sama orang tua yang bercerai sehingga mereka bingung menentukan mau pilih yang mana. Kemudian juga ada yang tinggal sama orang tua tapi tidak diopeni tenanan karena dua-duanya sibuk bekerja. Jadi istilahnya mereka di rumah sudah kekurangan semuanya. Di sekolah orang tua titip suruh menjagakan gitu ya. Jadi kan istilahnya itu cuma satu anak, misalnya satu kelas 40 anak. Dulu saya paling ingat banget tuh anak perhotelan. Pertama kali saya masuk di sini itu anak TKJ sekitar mungkin ada 80 anak karena 2 kelas. Kemudian anak APH itu 41 siswa. Justru sebelumnya yang dulu wali kelasnya Bu Ana itu cuma ada berapa puluh anak, cuma naudzubillah min dzalik sudah nggak bisa dikendalikan dari awal masuk. Kalau saya sebenarnya begini, saya sering menyampaikan ke anak-anak, saya sebagai gurumu nggak bisa mewarisi apapun untuk kamu dan nggak bisa merubah sedikit pun dari kamu kalau tidak ada perubahan dari kamu sendiri. Kalau saya selalu ingatkan gitu. Jadi istilahnya Pak Jamil pinter, orang iso warisnya ilmu kuna sampean meromor ke transfer duit bersama tidak bisa. Nah gitu kan. Kalau sampean pengen pinter ya harus berproses. Mungkin kalau nanti kamu ditinggalkan sama orang tua, warisan hartanya bisa dikasihkan ke sampean secara langsung tunai. Tapi kalau ilmu tidak bisa seperti itu. Nah, makanya sampean harus berusaha sendiri, sama harus ikut prosesnya. Kayak gitu. Kemudian mungkin itu menjadi salah satu solusi yang bisa saya tawarkan karena kembali lagi nggak ada yang bisa merubah sikap karakter seseorang kalau orang tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Itu bagi saya. Jadi saya selalu ingatkan itu sama anak-anak. Yang tambang pun juga gitu ya. Kalau pas bisa diajak ngomong ya saya dekati, saya ajak ngomong seperti itu. Saya kembalikan lagi, Pak Jami gak bisa merubah sampean sama yang dapet kayak gini. Kemudian yang tak rubah apanya, otakmu tak bongkar, tak tutupi. Nah gitu kan. Ya. Apa kamu kurang sopan apamu yang mau saya rubah? Nah gitu kan. Kalau lagi misalkan ada anak yang istilahnya semangat di kelas misalkan, sedikit nyerah kayak gitu. Pak Jami ini sekolah kan mandek sekolah terus kan gitu kan. Jadi ilmu itu nggak bisa didapat secara instan. Hari ini kamu minta saya transfer nggak bisa. Istilahnya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jami. Pengalaman yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Jadi kalau dari Pak Jami ini lebih ke membuat anak merasa bersalah tadi. Jadi diketuk hatinya, Pak Jami ini loh nggak bisa mewarisi apa-apa. Gitu. Kalau nggak sama sendiri yang merubah perilaku sama sendiri, kemudian ilmu itu sama cari sendiri seperti itu. Tapi setelah itu berdampak atau tidak, Pak? Ada yang berdampak, tapi ya gitu, setelah lulus baru menyadari. Betul. Ada yang setelah lulus menyadari, wah saya ya Pak, dulu saya enggak nggak sampai yang depan tujuan saya kayak gini. Jadi terkenang ketika sudah lulus. Ya. Tidak pernah menggunakan hukuman, Pak? Kalau hukuman gini, saya itu kadang di kelas misalkan menyebalkan, karena kadang
nambungnya itu kan kadang masih bisa ditolerir, kadang kalau misalkan berjamaah nambungnya itu kan emosi, greget. Kadang kalau pas istilahnya darah itu gak naik ya dia ajak ngobrol pelan-pelan, tapi harus darahnya sampai kepala sini ya nggak bisa sudah. Kadang gitu. Cuma kalau yang sering itu memang saya ajak lebih ngobrol personal, kelompok kayak gitu. Wis istilahnya ngomong banget ya saya ajak ngobrol personal. Tapi kalau biasanya kalau bareng-bareng ya saya grup, misal di mana suara itu saya dekati, saya ajak ngobrol gitu. Karena kan anak-anak itu kan jarang, kok yang nakal sendirian kan jarang. Mesti yang berkelompok. Nakalnya berkelompok ya itu yang saya sasar yang itu. Jadi yang berkelompok itu saya dekati. Kalau nakalnya satu orang itu jarang. Nah, gitu. Kalau dari BK mungkin pelayanan untuk anak yang demikian seperti apa, Bu Dewi? Yang pernah menangani anak yang nakalnya sampai kewalahan, dia sampai kewalahan. BK sahabat siswa. Untuk anak-anak yang nakalnya di luar nalar, di luar nurul, dan tidak harus fikri. Kalau saya sih lebih ke pendekatan personal gitu ya. Nanti anak-anak yang ada masalah itu saya panggil ke BK, saya tanyain apa sih faktor atau penyebab anak tersebut berperilaku menyimpang seperti itu. Nanti saya gali, terutama yang pertama saya tanyain apakah di rumah ada masalah atau ada masalah dengan temannya atau dengan gurunya atau yang lainnya. Nanti kita bisa tahu dari situ kalau anaknya bilang anaknya itu nakal karena ini, karena di rumah sering dikekang, sering nggak boleh keluar sama orang tua. Akhirnya dia mencari kebebasan di sekolah dengan cara yaitu tadi waktu ada pelajaran dia sering keluar kelas, ke kantin, ke kamar mandi lah, alasan lain dan lain sebagainya itu. Oh ternyata dia di rumah nggak pernah dibolehkan untuk keluar rumah atau dibebaskan untuk menentukan pilihannya, sehingga dia melampiaskan kemauannya, kesenangannya di dalam sekolah. Nanti kita bisa tahu dengan cara kita nanyain lah anaknya itu karena apa, karena institusi. Sudah Bu Dewi? Sudah. Nah, terima kasih Bu Dewi. Jadi dari Bu Dewi sendiri sebagai guru BK melakukan penanganan anak yang demikian itu adalah dengan yang pertama mengajak ngobrol secara personal. Kemudian kita digali dulu penyebabnya apa. Itu merupakan salah satu langkah dari kita mengidentifikasi kebutuhan mana sih sebenarnya yang anak ini masih kurang dari 5 kebutuhan yang tadi. Kemudian dilanjutkan dengan proses dari segitiga restitusi. Kita tanyakan hal ini baik atau tidak, seharusnya seperti apa, dan adakah solusi lain mungkin supaya ini tidak terulang seperti itu. Gitu. Jadi inilah sebenarnya Bapak Ibu yang memang tidak hanya guru BK ataupun dari kesiswaan mungkin yang menerapkan demikian. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang guru juga sangat berhak sekali, sangat diharuskan untuk memperlakukan seperti ini di dalam kelas ketika kita menemui anak-anak kita yang bermasalah ataupun anak-anak kita yang menyimpang dalam tanda kutip seperti itu. Supaya apa? Supaya tujuan pembelajarannya juga tercapai. Nah, itu dari sini adakah lagi yang didiskusikan Bapak Ibu? Sudah cukup. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah di penghujung diskusi, jadi kita sudah diskusi. Terima kasih Bapak Ibu, diskusinya yang sangat luar biasa, antusiasmenya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.